Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesyarsita dengan NIM G0212011143, kelas pengantar ilmu pertanian E. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi pertanian modern dan tradisional. Bagaimana sih sistem pertanian tradisional itu? Pertanian tradisional adalah sistem pertanian yang masih bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada. Pertanian tradisional ditandai oleh ketiadaan akses terhadap pasar. Dengan kata lain, produk pertanian yang dihasilkan atau diproduksi hanya untuk memenuhi konsumsi saja atau needed oriented, tidak dijual. Kunci dari sistem pertanian ini adalah swasembada. Karena itu, petani fokus pada kebutuhan keluarga masing-masing. Adapun ciri-ciri pertanian tradisional diantaranya, keadaan tanah, curah hujan, dan varietas tanaman diusahakan sesuai kondisinya. Pengairan, penyiangan, dan melindungi tanaman dari gangguan binatang liar dengan cara yang sederhana. Bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada. Sangat bergantung dari kondisi alam. Bersifat untuk memenuhi kebutuhan saja. Sistem ramah gemah dan produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Pertanian tradisional dicirikan dengan masih digunakannya alat tradisional yang digunakan untuk memudahkan produksi. Berikut contoh pertanian tradisional. Pada gambar pertama yaitu pemanenan padi dengan menggunakan ani-ani. Ani-ani yang memiliki nama lain ketam adalah sebuah pisau kecil yang dipakai untuk memanen padi. Alat ani-ani digunakan untuk memotong tangkai bulir padi satu persatu, sehingga proses ini memakan banyak pekerjaan dan waktu. Meskipun demikian, penggunaan alat ini sebagai ciri pertanian tradisional memberikan keuntungan, yaitu jika terdapat bulir padi yang belum masak, tidak ikut terpotong. Pada gambar kedua yaitu alung dan lesung sebagai penumbuk padi. Lesung merupakan salah satu alat tradisional sebagai ciri pertanian tradisional dalam pengolahan padi atau gabah menjadi beras. Fungsi dari lesung adalah untuk memisahkan kulit gabah atau biasa disebut sekam dari beras secara mekanik. Selanjutnya, pertanian modern. Pertanian modern adalah praktik pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. Sistem pertanian modern menargetkan keuntungan tinggi. Pupuk organik dan organik serta pestisida dan sintesis biasanya digunakan untuk meningkatkan hasil panen. Oleh karena itu, kontribusi pencemaran lingkungan berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pertanian modern lebih berorientasi pada pasar atau market oriented, di mana produksi tanaman dan ternak skala besar yang menargetkan pasar. Produk yang dipanen diproses melalui pabrik pengolahan sebelum sampai ke konsumen. Tujuannya adalah mendapatkan laba sebanyak mungkin dari input rendah. Dalam hal ini, ekonomi skala, teknologi modern, dan sumber daya sintesis dan alami diterapkan. Sistem ini kompleks dan kontribusi lebih banyak terhadap pencemaran lingkungan. Adapun ciri-ciri pertanian modern diantaranya, manusia meningkatkan penguasaannya terhadap semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hewan. Usaha pertanian yang efisien, masalah-masalah pertanian dihadapi secara ilmiah melalui penelitian-penelitian, fasilitas-fasilitas irigasi dan drainase dibangun dan dimanfaatkan untuk hasil yang maksimum. Varietas tanaman yang dihasilkan merupakan varietas baru yang responsif terhadap pengairan dan pemupukan, adaptasi geografis yang luas, dan resisten terhadap hama dan penyakit. Sistem pertanian modern diawali oleh program revolusi hijau yang mengusahakan pemuliaan tanaman untuk mendapatkan varietas baru yang melampaui daerah adaptasi dari varietas yang ada. Contoh bentuk pertanian modern dapat dilihat pada gambar diantaranya. Pada gambar pertama yaitu
Pemanenan dengan menggunakan alat mesin yang sudah canggih. Pada gambar kedua yaitu penggunaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan hasil pertanian. Dalam pertanian tradisional, sasaran produksinya ialah needs-oriented, yaitu produksi pertanian ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja. Dalam hal ini berbentuk usaha tani keluarga dengan skala kecil dan sumber daya dan produksi bersifat subsisten. Faktor produksi utama yaitu lahan dan tenaga kerja, terutama tenaga kerja keluarga, input yang lebih sedikit, tenaga kerja luar terjadi antar tetangga saja, dan berdasar pada kebutuhan musiman. Sedangkan dalam pertanian modern, sasaran produksinya ialah market oriented. Market oriented adalah suatu pandangan, perspektif, atau budaya yang terlihat dari proses dan aktivitas dalam menciptakan nilai tertinggi bagi kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai inti dari proses pemasaran. Sehingga jika dikaitkan dengan pertanian, maka produksi pertanian tidak lain lebih difokuskan pada kepuasan konsumen. Dalam hal ini, output diproduksi dalam skala besar untuk memenuhi permintaan pasar. Berdasarkan jenis tanaman, pertanian dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, monokultur. Monokultur merupakan sistem tanam tunggal, penanaman satu jenis tanaman pada sebidang lahan pada waktu yang sama. Contohnya dapat dilihat pada gambar, yaitu lahan yang ditanami bayam saja. Tujuan menanam secara monokultur adalah meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua, polikultur. Polikultur merupakan budidaya tanaman dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman pada satu bidang lahan dan waktu yang sama yang tersusun dan terencana dengan menerapkan aspek lingkungan yang lebih baik. Contohnya dapat dilihat pada gambar, yaitu tumpang sari jagung dan kacang tanah. Adapun kelebihan dari sistem tanam monokultur yaitu sistem budidayanya relatif lebih mudah karena tanaman yang ditanam hanya satu jenis. Adapun kelemahan dari sistem tanam monokultur yaitu tanaman relatif mudah terserang hama maupun penyakit. Selanjutnya, kelebihan dari sistem tanam polikultur diantaranya dapat mengurangi serangan OPT, dapat menambah kesuburan tanah, memperoleh hasil panen beragam, serta rotasi tanam dapat memutus siklus OPT. Adapun kelemahan dari sistem tanam polikultur diantaranya terjadinya persaingan unsur hara antar tanaman, OPT banyak jenisnya sehingga sulit menanggulanginya, serta pertumbuhan tanaman saling terhambat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.